Bang Habibur Rahman, ini kan Bang Benny merasa pesimis bahwa apa yang dilakukan Sambo ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Ia khawatir ada jenderal-jenderal lainnya yang kemudian membackingi dia. Nah, apakah kemudian ini menjadi kekhawatiran yang sama dari Gerindra? Apa maksudnya membackingi dalam konteks apa ya? Iya, maksudnya dalam kasus ini dia khawatir bahwa Sambo ini tidak bekerja sendirian, tidak mungkin Sambo bekerja sendirian begitu. Bahwa ada orang-orang lain di dalam Polri yang perlu diberesi lagi. Enggak, sehingga ia butuh kan, apa bekerja sendiri dalam konteks apa? dalam kasusnya, kasus pembunuhan Joshua ini. Dalam untuk konteks menutupinya, apa? untuk Kalau menutupi kasusnya. Perkara pembunuhan kan sudah jelas, sudah ceto ya, sudah ceto bahwa pelaku penembakan, kemudian yang memerintahkan, yang menyaksikan kan sudah jelas. Ya. Apa urusannya dengan backing-membacking? Ya, mungkin untuk agar lebih untuk penonaktifannya seperti apa? Kalau saya ingin bertanya seperti itu. Penonaktifannya untuk Kapolri ini apakah kemudian menjadi kekhawatiran yang sama atau ingin menjadi concern yang sama dari Gerindra? Setuju atau tidak? Enggak, jadi gini, salah pertanyaannya dikit ya kan. Jadi kalau kasusnya ini kan yang terjadi ini kan kasus pembunuhan ya. Kasus pembunuhan dan obstruction of justice. Pak Kapolri melakukan dual track penindakan. Yang pertama secara pidana, yang kedua secara etik. Secara pidana pelaku pembunuhan, orang yang memerintahkan, orang yang turut serta ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konteks etik mungkin orang anggota kepolisian yang melakukan tindakan yang tidak profesional ditindak. Nah kemudian kalau ini melebar kemana-mana kita juga nggak tahu. Misalnya gini, kemarin Pak Benny menyampaikan pernyataan soal usulan penonaktifan Kapolri. Padahal kalau saya melihat ya tentu tidak konsisten dengan premis yang dia sampaikan sebelumnya bahwa kita ini semua dibohongi. Ya. Nah, dibohongi memang semua ada awalnya tanggal 8 sampai tanggal 11 memang kita semua dibohongi. Ya. Wajar ya kalau ada yang terkesan lamban dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Trimet kan on the track akhirnya. Mana ada sebelumnya dan di kasus-kasus lain dibentuk tim sus. Mana ada melibatkan institusi-institusi lain. Komnas HAM, Kompolnas, ya LPSK. Baik. Ya, lalu mana ada juga di perkara lain yang namanya otopsi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak luar. Ada dari TNI, dari pihak keluarga korban. Dan terakhir ya pelimpahan perkara yang cukup cepat menurut saya sudah mengarah ke P21. Nah itu sudah on the track. Jadi namanya fenomena oknum semua biasa ya. Di semua institusi pasti terjadi. Tapi yang paling penting bagaimana reaksi ya. Bagaimana mensikapi penyimpangan yang dilakukan oknum. Nah itu kalau kita bicara soal reaksi Pak Kapolri ini luar biasa. Okay. Dari grade 10 mungkin saya kasih 9 gitu loh. Kenapa? Responnya sangat tepat ya. Sehingga justru saya khawatir kalau Pak Kapolrinya bukan Mr. Sigit ya, Listio Sigit, apakah bisa sebaik ini? Ya, apakah bisa sebanyak itu puluhan orang dikandangin ya anggota ya, ada yang pelanggaran etik, ada yang pidana, apakah bisa seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Kalau bukan orang yang sangat cermat ya dan sangat tegas. Jadi orang untuk tegas itu kan perlu cermat. Jadi ke depan kita support saja yang sudah dilakukan. Yang paling penting itu jangan ada pembedaan, jangan ada diskriminasi, yang salah dihukum ya, jangan ada yang dilindungi. Yang tidak ada kaitannya ya juga jangan dipersoalkan. Kurang lebih begitu. Oke, baik.